Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz selalu berdoa dimanapun anak-anakku berada, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pertemuan pertama, Ustadz sudah menjelaskan tentang hak. Sekarang Ustadz akan melanjutkan lagi tentang kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan sepenuh hati atau berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Kita telah belajar tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Untuk mendapatkan hak tersebut, setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Ada banyak kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Kewajiban-kewajiban tersebut dijelaskan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Indonesia adalah negara beragama. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini diwujudkan dengan cara menganut suatu agama atau kepercayaan tertentu. Ada berbagai macam agama di Indonesia, diantaranya adalah ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Setiap warga negara memiliki hak berupa kebebasan memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Kewajiban setiap warga negara adalah mengakui dan tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Contoh pelaksanaan kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Yang pertama adalah menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agama. Yang ketiga, mempersilahkan orang lain melaksanakan ibadah. Yang keempat, tidak mengejek ajaran agama lain. Yang kelima, menyayangi dan berteman dengan orang walaupun berbeda agama. Nah, dari kewajiban saling menghormati antar umat beragama ini ujungnya yaitu untuk membentuk kerukunan antar umat beragama. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 yang bunyinya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, pendidikan dasar yang ditetapkan pemerintah ini diwujudkan dalam program wajib belajar 12 tahun yang meliputi SD sampai SMA. Ini bertujuan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pemerintah sudah membuat program wajib belajar, maka setiap warga negara harus memiliki kewajiban. Yang pertama adalah mengikuti pendidikan di tingkat SD sampai SMA. Yang kedua, membekali diri dengan moral yang baik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan bakatnya melalui pendidikan. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan agar meraih masa depan yang cerah. Nah, jika kita perhatikan lebih seksama, kewajiban tersebut memiliki banyak manfaat untuk masa depan kita. Manfaat
tersebut antara lain yang pertama, membekali diri untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Yang kedua, menyiapkan diri untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang ketiga, membentuk kepribadian yang berakhlak dan bermoral baik. Yang keempat, mengikuti kemajuan teknologi seiring perkembangan zaman. Kewajiban yang ketiga adalah kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang isinya tentang persamaan hak dan kewajiban warga negara di bidang hukum dan pemerintahan. Maka dari itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, menjunjung tinggi aturan dapat dilakukan dengan cara mematuhi aturan tersebut. Nah, di Indonesia ada aturan hukum yang berlaku ini menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur tata urutan hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan RI atau TAP MPR RI. Yang ketiga, undang-undang yang setara dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang ketiga, peraturan pemerintah atau PP. Yang keempat, peraturan presiden atau Perpres. Yang kelima, peraturan daerah atau Perda. Yang keenam adalah peraturan desa atau Perdes. Pelaksanaan sikap mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain sebagai bentuk menghormati kebebasan berpendapat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga, memberhentikan angkutan di halte. Yang keempat, menyeberang jalan di zebra cross. Yang kelima, menaati rambu-rambu lalu lintas. Banyak manfaat yang telah disebutkan sebelumnya tidak cukup mendorong semua orang untuk tertib. Seringkali kita melihat pelanggaran aturan lalu lintas di jalan seperti memberhentikan kendaraan umum di sembarang tempat, menyeberang tidak di zebra cross atau jembatan penyeberangan, mengendarai sepeda motor dengan tidak tertib, dan memarkir kendaraan di sembarang tempat. Oleh karena itu, mari kita menaati peraturan yang berlaku agar hidup kita menjadi tertib, aman, dan damai. Selanjutnya, kewajiban menjaga lingkungan. Menikmati hidup bersih adalah hak warga. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Agar memperoleh hak tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melakukan penghijauan dan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam secara bijak. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang keempat, mengolah limbah untuk mencegah pencemaran lingkungan. Yang kelima, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Manfaat pelestarian lingkungan itu antara lain sebagai berikut yaitu adalah kita dapat menikmati udara yang bersih, segar, dan sehat, terhindar dari pencemaran air, udara, dan tanah. Lingkungan menjadi bersih dan nyaman untuk ditempati. Yang keempat, sumber daya alam tidak cepat habis dan dapat dinikmati hingga generasi mendatang. Selanjutnya adalah kewajiban membayar pajak. Pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat sebagai sumbangan wajib warga negara kepada negara. Orang yang wajib membayar pajak beserta besarannya, jumlah pajak ditentukan oleh undang-undang.
Contoh pelaksanaan kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh warga negara. Yang pertama adalah membayar pajak pertambahan nilai atau PPN. Ini ketika membeli makanan di restoran atau membeli barang di swalayan. Yang kedua, membayar pajak penghasilan atau PPH. Ini untuk orang yang berpenghasilan atau orang yang sudah bekerja. Yang ketiga, membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk pemilik tanah dan bangunan seperti rumah dan gedung. Yang keempat, membayar pajak reklame ketika memasang iklan atau reklame di pinggir jalan. Yang kelima, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk orang yang memiliki kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah kewajiban bela negara. Bela negara menjadi salah satu kewajiban setiap warga negara. Kewajiban bela negara ini tercantum dalam dua pasal. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 yang bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal yang kedua adalah pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara harus terus dilakukan walaupun bangsa Indonesia sudah terlepas dari penjajahan bangsa asing. Upaya bela negara menjadi cara untuk mempertahankan keutuhan dan keberadaan bangsa dan negara. Nah, contoh pelaksanaan bela negara bagi pelajar atau bagi siswa diantaranya yang pertama adalah belajar dengan rajin, yang kedua mematuhi tata tertib sekolah, yang ketiga mencintai produk dalam negeri, yang keempat melestarikan budaya dengan mengikuti pelajaran kesenian, yang kelima menaati hukum dan aturan-aturan negara. Beberapa manfaat yang dapat kita peroleh jika melaksanakan kewajiban bela negara antara lain yaitu adalah budaya daerah tetap lestari, hidup rukun dan damai, keutuhan wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Kemudian selanjutnya adalah kemerdekaan negara dapat terus dipertahankan. Berbagai manfaat di atas dapat kita peroleh jika kita mau melaksanakan kewajiban bela negara. Namun masih kita temukan teman-teman yang lebih menyukai produk buatan luar negeri. Tidak sedikit pula orang yang lebih menyukai budaya bangsa lain. Masih ada pula konflik antar suku, antar warga akibat kurang kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Sikap-sikap tersebut dapat mengakibatkan pudarnya budaya daerah. Suasana hidup menjadi tidak tentram, keutuhan wilayah negara pun menjadi terancam. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Orang yang menyadari kewajibannya disebut tanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini muncul karena kesadaran sendiri dan tuntutan tugas. Nah, tanggung jawab ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Ini artinya bahwa melaksanakan tanggung jawab atas kesadarannya sendiri. Artinya mau melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa paksaan atau perintah orang lain. Contohnya sholat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membersihkan tempat tidurnya atau merapikan tempat tidurnya. Yang keempat, contohnya melaksanakan tugas piket di sekolah. Yang kedua adalah tanggung jawab karena tuntutan tugas. Tanggung jawab ini sesuai dengan tuntutan tugas ini merupakan tanggung jawab yang dilakukan untuk memenuhi tugas dari pekerjaan yang dimiliki. Contohnya, guru mengajar dan membimbing siswa sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap tugas yang dimilikinya. Yang kedua, Pak Polisi menertibkan lalu lintas
sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap tugas yang dimiliki. Perawat merawat pasien dengan baik sebagai tanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Ustadz cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.